Di taman-taman Jepang, kita sering menemukan pohon bonsai yang sangat indah untuk dipandang mata. Dan menariknya, bonsai bukanlah jenis pohon yang berbeda. Pohon itu memiliki potensi sebenarnya bisa bertumbuh besar seperti pohon lain, namun melalui pemangkasan cabang-cabangnya dipangkas, lalu pembatasan akar, dan perawatan tertentu, pertumbuhannya memang disengaja untuk dibatasi sehingga tetap kecil. Saudara, tahukah Anda, sayangnya hal yang sama pun sering sekali terjadi dalam kehidupan rohani. Ada sebenarnya orang yang punya potensi yang besar dari Tuhan, tetapi tidak pernah bertumbuh karena takut melangkah, enggan belajar, atau bahkan berada di lingkungan yang memang sengaja tidak memberi ruang baginya untuk bertumbuh atau berkembang. Wow, ini pemimpinnya parah, saudara. Dan lebih menyedihkan lagi, ada pemimpin yang tanpa sadar memang sengaja menjadikan orang-orang di sekitarnya seperti bonsai rohani, agar hanya cukup indah untuk dipajang tetapi tidak diperlengkapi agar tidak bertumbuh. Ini jahat, saudara. Mari kita belajar kerendahan hati seorang Priscilla dan Aquila yang menunjukkan jalan yang berbeda. Mereka tidak mengecilkan Apolos, tetapi memperlengkapinya sehingga Apolos menjadi pelayan yang semakin efektif. Tuhan perlengkapi lewat mereka. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Kepemimpinan Kristen bukanlah membatasi pertumbuhan orang lain, melainkan menolong mereka mencapai potensi yang Tuhan berikan. Ada 3 pesan di sini. Allah menciptakan kita untuk bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Bertumbuhlah di dalam segala hal ke arah Kristus. Tuhan tidak memanggil kita untuk tetap nyaman, tetapi agar kita terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan sejak semula Allah menghendaki pertumbuhan. Pohon yang sehat bertumbuh, anak yang sehat bertumbuh, demikian juga orang percaya. Iman yang hidup tidak berhenti pada pertobatan, tetapi terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, karakter, dan pelayanan. Jangan pernah puas hanya menjadi penonton di dalam kerajaan Allah. Tuhan menciptakan kita untuk menghasilkan buah yang semakin banyak. Yang kedua, jangan jadikan orang lain bonsai rohani. Kisah Rasul 18 ayat 26. Bagaimana Priscilla Aquila membawa Apolos ke rumahnya dengan teliti, memberi penjelasan kepadanya tentang jalan Allah. Pemimpin sejati tidak membatasi potensi, tetapi memperlengkapi panggilan. Priscilla dan Aquila melihat potensi Apolos. Mereka tidak merasa terancam oleh kepandaiannya. Mereka tidak mempermalukan kekurangannya. Mereka memilih, membimbing, memperlengkapi, dan mendorong bertumbuh. Sebaliknya, kepemimpinan yang berpusat pada diri sendiri akan sering membuat orang lain tetap kecil agar dirinya terlihat besar. Orang yang hanya dijadikan pelengkap organisasi, bukan diperlengkapi, menjadi pelayan Kristus. Baik di rumah, di gereja, di kampus, atau di tempat kerja, mari kita menjadi orang yang membuka ruang bagi orang lain, belajar, berkembang, dan menggenapi panggilan Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga dari sini, warisan terbesar kita adalah kehidupan yang bertumbuh. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kita dengar, mari kita percayakan kepada orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Warisan iman bukan berhenti pada diri kita, tetapi diteruskan kepada generasi berikutnya. Keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa besar nama kita dikenal, tetapi dari seberapa banyak orang yang bertumbuh karena Tuhan memakai hidup kita. Priscilla dan Aquila mungkin tidak pernah berkhotbah di hadapan ribuan orang seperti Apolos, namun karena merekalah Apolos diperlengkapi dan dampaknya menjangkau banyak jiwa. Warisan rohani selalu lahir ketika kita bersedia membesarkan orang lain demi kemuliaan Kristus. Allah tidak memanggil kita menjadi bonsai rohani yang berhenti bertumbuh, tetapi Allah memanggil kita
untuk menjadi pemimpin yang memberi pertumbuhan, bukan membatasi pertumbuhan. Dia memanggil kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan memperlengkapi sesama agar setiap potensi yang Tuhan rancangkan bagi kemuliaannya. Pemimpin sejati tidak menjadikan orang lain bonsai rohani. Dia memperlengkapi mereka untuk bertumbuh setinggi rancangan Allah. Tuhan memberkati.